Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firlina Salsabila dengan NIM C1C025051 dari ruang 11 akuntansi. Teman-teman tahu nggak sih, ada satu surat yang dari pemerintah kalau kita terima di rumah dan saat dibuka itu bukan undangan, bukan pula tagihan listrik, tapi bisa bikin kita harus bayar puluhan juta rupiah ekstra hanya karena satu angka salah di laporan pajak kita. Surat itu namanya SKP dan ada saudara kembarnya nggak kalah seram namanya STP. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkenalan sama dua surat ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru supaya kita nggak kaget kalau suatu hari nanti kita akan bertemu dengan dua surat ini. Kita bakal membahas 6 poin dari eh, PowerPoint pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian, definisi, dan landasan hukum. Yang kedua tentang jenis-jenis SKP, lalu pengertian STP, lalu dasar penerbitan STP, lalu perbedaan SKP dan STP, serta keberatan dan banding. Secara hukum, SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP setelah mereka memeriksa kita. Kalau dari UU KUP pasal 1, bunyinya kurang lebih seperti berikut. Surat ketetapan yang diterbitkan oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Jadi SKP itu ibarat rapor pajak kita. Kalau setelah DJP mengecek semua catatan keuangan kita, mereka keluar dengan selembar surat yang bilang, ini loh, kamu masih kurang bayar sekian, kamu lebih bayar sekian, atau kamu pas. Yang menarik buat saya secara pribadi, sistem perpajakan kita adalah self-assessment system, yang berarti kita dipercaya untuk menghitung dan membayar pajak kita sendiri. SKP ini muncul justru ketika kepercayaan itu diuji, ketika DJP merasa perlu turun tangan dan verifikasi. Jadi SKP ini tuh bukan serangan, tapi bukan berarti sesuatu yang bisa kita abaikan. Nah, SKP itu nggak cuma satu rupa, ada 4 jenis. Yang pertama, SKPKB atau kurang bayar. Ini yang paling populer dan bu- ini yang paling populer dan bukan populer yang menyenangkan. Ini artinya kita kurang membayar pajak. DJP memeriksa lalu ketemu selisih dan mereka menagih sekaligus sanksinya. Yang kedua ada SKPKBT atau kurang bayar tambahan. Ini agak unik. Bayangkan kamu sudah kena SKPKB, sudah bayar, ternyata muncul data baru lagi yang ketinggalan. Jadi ditambah lagi. Dan sanksinya 100%, 2 kali lipat dari kekurangannya. Jujur untuk saya, angka 100% itu cukup mengagetkan pertama kali saya membacanya. Tapi ini masuk akal karena ini sebagai bentuk dorongan supaya laporan pajak kita dari awal sudah benar dan lengkap. Yang ketiga, SKPN atau nihil. Ini yang paling damai. Artinya setelah diperiksa, kita nggak kurang bayar dan nggak lebih bayar. Impas. Dan yang keempat, SKPLB atau lebih bayar. Ini artinya kita membayar lebih dari yang seharusnya. Dan negara wajib untuk mengembalikannya. Proses pengembalian maksimal 12 bulan. Sekarang kita akan bicara tentang angka konkret biar makin jelas kenapa SKP ini perlu untuk dipahami. 50% kenaikan untuk PPh, 100% untuk PPN, dan bunga 2% per bulan yang dibayar maksimal 24 bulan. Coba bayangkan, misal kita mempunyai kekurangan pajak 10 juta rupiah, kena bunga 2% per bulan selama 12 bulan. Itu sudah ditambah 2,4 juta. Belum kalau kena kenaikan 50%, jadi 15 juta. Dari 10 juta bisa jadi 17 jutaan lebih. Ini bukan untuk menakuti teman-teman sekalian, tapi ini supaya kita mengetahui, supaya kita semua serius soal kepatuhan pajak. Oke, sekarang kita kenalan sama saudaranya itu STP atau Surat Tagihan Pajak. Kalau SKP lahir dari pemeriksaan mendalam, STP ini lebih ringan prosesnya. Cukup lewat penelitian administrasi, nggak perlu audit panjang, tapi jangan salah sangka karena prosesnya lebih cepat. Kekuatan hukum sama dengan SKP. Artinya kalau diabaikan bisa ditindaklanjuti dengan surat paksa. Kira-kira mana yang lebih sering kita temui di dunia kerja nanti, STP atau SKP? Jadi yang paling sering kita temuin itu adalah STP ya teman-teman. Justru karena prosesnya lebih simpel, DJP lebih sering menerbitkannya. Mulai dari telat lapor SPT sampai salah itu angka di laporan. Ada 6 kondisi di mana STP bisa diterbitkan. Sebagai berikut, yaitu yang pertama, PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Lalu yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung.
Nah, ini tuh kedengarannya sepele, tapi bayangkan misalnya kamu input angka di SPT mengetik 10 juta rupiah, tapi seharusnya 1 juta rupiah. Itu kan kelebihan satu nol, tapi STP-nya itu bisa terbit. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi, denda, atau bunga. Ini yang paling umum dan paling bisa kita cegah. Caranya ya dengan melapor secara tepat waktu. Lalu yang keempat ada PKP, tidak melaporkan ke kegiatan usaha untuk dikukuhkan. Lalu yang kelima, PKP tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat. Lalu yang keenam, faktur pajak tidak lengkap atau dilaporkan tidak sesuai masa. Biar nggak ketukar antara SKP dan STP, di sini saya sudah membuat tabelnya secara langsung. Perbedaan yang paling mendasar ada di penerbitan dan hak keberatan. SKP lahir dari pemeriksaan mendalam. Prosesnya panjang, sanksinya besar, tapi kita bisa ajukan keberatan secara resmi. STP prosesnya lebih cepat lewat administrasi, tapi kita tidak bisa keberatan. Kita hanya bisa meminta pengurangan sanksi. Menurut saya ini justru menunjukkan betapa pentingnya memahami jenis surat yang kita terima sebelum bereaksi. Karena responnya berbeda tergantung dengan jenisnya. Selanjutnya tentang keberatan dan banding atau SKP. Jadi, kalau misalnya kita keberatan dengan hasil, kalau kita keberatan dengan, eh, kalau kita keberatan, kita punya 4 jalur resmi, teman-teman. Jadi yang pertama, kita menerima dulu SKP-nya, jadi wajib pajak menerima hasil ketetapan dari DJP. Lalu yang kedua, kita mengajukan keberatan yang diproses dalam waktu 3 bulan oleh DJP, lalu kita menunggu keputusan dari DJP. DJP memutuskan dalam 12 bulan, lalu kita kalau misalnya masih kurang, kita bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak jika tidak puas, dan itu diproses selama 3 bulan juga. Satu hal yang wajib kita ingat, mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Kita tetap harus membayar dulu, baru proses keberatan berjalan sambil kita membayarnya. Baiklah, jadi ada 4 kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan sendiri. Sorry, SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, terdiri dari SKPKB, SKPKBT, dan SKPN, dan SKPLB. Lalu yang kedua, STP diterbitkan melalui penelitian administrasi untuk menagih pajak dan sanksi administratif. Yang ketiga, perbedaan utama ada di dasar penerbitan, jenis sanksi dan hak keberatan wajib pajak. Serta yang keempat, wajib pajak berhak mengajukan keberatan selama 3 bulan dan banding ke pengadilan pajak yang diproses selama 3 bulan juga. Sekarang dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.